Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugraha Mauludin dengan NIM 211FI 03053. Di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dampak narkoba pada kesehatan dan psikologi remaja kepada Desa Sukamenek dikarenakan saya mengetahui bahwa kemarin-kemarin ini banyaknya remaja-remaja di desa tersebut yang kerap sekali ketahuan mengkonsumsi narkoba. Berikut video penyuluhannya. Pagi semuanya. Masih semangat kan? Masih pagi soalnya. Jadi nanti perhatikan aja, kalau sampai kelihatan ada yang ngantuk, saya suruh ke depan buat menjelaskan. Perkenalkan, sebelumnya di sini saya Nugraha Mauludin, mahasiswa Universitas Batu Kencana, bersama dengan teman-teman saya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang dampak narkotika bagi kesehatan dan psikologis pada remaja. Di sini pada sekolah kan? Iya. Oh, Pak. Masih SMP apa SMA? SMA. Yang SMP ya tuh. Oh baik. Di sini saya punya slogan tentang narkotika. Pada saat saya bilang generasi muda, kalian bilang say no to drugs. Say. Baik ya. Generasi muda. Say no to drugs. Bagus, masih semangat pagi ya. Sebelum saya menjelaskan, adik-adik semua di sini tahu nggak apa itu narkoba? Obat terlarang. Obat terlarang. Obat terlarang. Oh iya betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa tahu nanti dapat gratis loh. Apa lu Ya baik. Kak. OTW. Baik, apa itu narkotika? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika berasal dari 3 jenis tanaman. Yang pertama ada candu, yang kedua ada ganja, dan yang ketiga ada koka atau kokain. Untuk narkoba tersebut ada beberapa jenisnya. Yang pertama yang akan saya tampilkan adalah kokain. Kokain atau kok termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif. Zat adiktif itu zat yang membuat kita kecanduan. Contohnya ada pada rokok. Cuman zat yang terdapat pada rokok, zat adiktifnya hanya sedikit. Jadi tidak separah narkoba. Dan bisa mengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Contohnya ada di depan sana, contoh kokain. Biasanya kalau kita mengonsumsi biasanya kalau kita mengkonsumsi kokain, pasti akan muncul gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, kecemasan atau depresi. Biasanya nih yang suka mengonsumsi narkoba tuh biasanya orang-orang yang depresi atas kehidupannya. Jadi kalau misalkan adik-adik di sini
merasa depresi, sebelum depresinya lebih lanjut, silakan hubungi ke psikologis untuk diminta bantuan ataupun bisa mendiskusikannya dengan orang tuanya agar mencari solusi apa yang baik dengan hal tersebut. Yang kedua ada aritmia, terus peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh. Biasanya setelah mengkonsumsi kokain, perut akan terasa nyeri, mual, kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, kehilangan penciuman, terutama bila menggunakan kokain melalui hidung. Jadi kan disebutkan ada beberapa cara menggunakan kokain, tapi jangan untuk digunakan ya cara tersebut. Ya. Siapa tahu nanti dapat kokain, caranya disuntik, dihisap dan dihirup. Nanti kalian coba, jangan, nanti kecanduan. Terus bisa menularkan HIV atau hepatitis dari lewat suntikan bekas. Biasanya yang menggunakan narkoba satu suntikan untuk bersama. Jadi itu dapat menimbulkan penyakit menular seperti HIV atau hepatitis. Jadi kalau misalkan kalian menemukan teman kalian dalam keadaan yang disebutkan seperti tadi, curigai mungkin dia menggunakan narkoba, hati-hati. Untuk selanjutnya ada jenis narkotika ganja, mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cime ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat atau sering disebut high atau nge-fly. Ada kan lagunya lagu yang lagu masih lupa itu. Kalau misalkan di sini ada yang ingat bisa disebutkan, nanti dikasih dalam baik. Adapun ciri-ciri pada saat mengkonsumsi ganja. Biasanya pada saat mengkonsumsi ganja akan mengalami gangguan kognitif. Daya berpikirnya akan menjadi berkurang setelah mengkonsumsi ganja. Akibat ganja tersebut menyerang sistem saraf pusat pada manusia. Terus pernapasan pun terganggu, menjadi gangguan pernapasan karena biasanya ganja dihirup melalui dilinting menjadi rokok dan dihirup. Selanjutnya ada peningkatan detak jantung. Biasanya narkoba memang dapat memacu jantung, yang dimana hal tersebut bisa merelaksasikan diri. Dan juga akibat tadi sering mengkonsumsi narkoba, peningkatan jantung pun sering terjadi dan dapat memicu resiko serangan jantung. Mengkonsumsi ganja juga dapat membuat kita menjadi paranoid atau seperti halusinasi. Jadi hati-hati ya kalau misalkan ada orang asing yang nawarin rokok tapi dia ada merahnya. Nah, takutnya kan nanti ganja. Kalian misalkan lagi ceket, lagi Ceket apa? Udah rokok beberapa hari pengen rokok, tiba-tiba ada yang kasih rokok, kalian terima aja. Ternyata pas kalian hirup, nah, hati-hati, soalnya takutnya sekali kalian mencoba, kalian akan kecanduan. Apalagi kalau misalkan sudah kecanduan terhadap narkoba, susah untuk kesembuhannya. Ada pun kan pusat rehabilitasi juga. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa datangi pusat rehabilitasi narkoba di kota. Kalian di desa. Di kota, siapa tahu kalian nggak percaya, soalnya para orang-orang yang kecanduan narkoba
susah berhentinya. Yang selanjutnya ada ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya yang membuat kita bersemangat. Jenis narkoba ini beresiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Obat ekstasi digunakan karena stimulannya dan menggunakan mempunyai efek halusinasi. Biasanya digunakan karena memang kita stres terhadap lingkungan yang terjadi di sekitar kita, stres yang memuncak membuat kita depresi dan kita ingin membuat diri kita tenang. Salah satunya gara-gara hal tersebut yang mengakibatkan orang-orang tersebut mencoba berekspresi. Karena dengan mengkonsumsi narkoba jenis tersebut membuat semangat dan melupakan masalah yang dia alami. Yang selanjutnya ada heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat dari morfin. Biasanya obat heroin digunakan untuk pereda nyeri tingkat tinggi pada saat rasa sakit tersebut tidak bisa dihilangkan dengan obat-obatan yang lebih dosisnya yang lebih rendah. Biasanya obat ini tidak bisa dijual belikan secara umum dan hanya di rumah dokter-dokter, biasanya dokter-dokter di rumah sakit yang spesialis bedah yang punya wewenang buat memberikan obat ini terhadap pasien. Karena obat ini dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri, biasanya pada saat mengkonsumsi ini orang-orang tidak akan merasakan nyeri. Pada saat berhalusinasi, bisa saja orang yang mengkonsumsi heroin tersebut melakukan tindakan yang berbahaya pada tubuhnya sendiri. Pada saat dia sedang high atau fly, dia membuat dirinya terluka sehingga banyak luka-luka, tapi dia tidak menyadari rasa sakit tersebut dikarenakan heroin tersebut sebagai pereda nyeri yang akhirnya fisiknya juga mungkin jadi luka-luka ataupun bisa tingkat kematian seperti itu. Yang terakhir ada jenis metapetamin atau sabu-sabu. Di sini ada yang tahu sabu-sabu? Tahu. Bukan ada biasanya sabu-sabu itu lumayan banyak beredar di Indonesia karena mungkin sabu-sabu itu semi sintetis ya, jadi pembuatannya lebih mudah daripada pembuatan narkoba yang lain, dan harga sabu-sabu pun lebih murah kalau dibandingkan dengan harga narkotika yang lain. Sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat yang sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan rasa pahit. Seperti di atas, bentuknya seperti hal tersebut. Di sini ada yang pernah nonton Net TV 86? Siap. Nah, ada saat pada saat berita menangkap seorang yang sedang memegang sabu-sabu, bentuknya seperti itu. Emang ini ya? Oh, disensor, maaf. Saya lupa.
Bu tahu rasanya bu. Sebelum kita lanjut, masih pada semangat? Generasi muda. Say no to drugs. Katanya masih semangat. Kok saya kasih aba-aba generasi muda gak ada yang jawab. Ayo sekali lagi. Generasi muda. Say no to drugs. Masih pagi kok. Udah gak inget. Perlu dipertanyakan. Selanjutnya, penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian non-medikal atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakainya. Sorry itu poinnya. Jadi kalau kita mengonsumsi narkoba dapat merusak kesehatan kita. Kalau kesehatan kita rusak, kita harus mengeluarkan biaya untuk mengobati kesehatan kita. Jadi biaya yang dikeluarkan kan lebih mahal. Kasihan ternyata kalian. BPJS. Kameranya gue. Jadi kasihanlah orang tua kalian yang ingin kalian menjadi generasi muda yang berbakti kepada orang tua, menjadi penopang negara. Kalian jangan merusak kepercayaan orang tua dengan memakai hal-hal narkoba tersebut. Untuk selanjutnya ada dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada perubahan sikap pada diri remaja, perangai dan kepribadian. Nih misalkan kalian punya bisnis. Awalnya kan kalian berteman dekat, tiba-tiba suatu hari dia gak mau berteman dengan kalian. Kalau misalkan kalian ajak ngobrol juga mudah emosi, nyabu pak. Mudah emosi. Pokoknya kayak berbeda lah 180 derajat dari sikapnya di masa lalu. Itu patut dicurigai bahwa mereka mungkin saja menggunakan narkoba. Sebelum terus kalau misalkan teman-teman kalian ada yang terpuruk, ada yang punya masalah, bantu sama kalian. Takutnya mereka terjerumus karena tidak ada pilihan lain selain mengkonsumsi narkoba ataupun bunuh diri. Untuk yang kedua, emosi tidak terkontrol seperti mudah marah dan tersinggung. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalkan kecanduan narkoba, emosi kita tuh meluap-luap. Walaupun kita berbicara biasa mungkin dianya mudah tersinggung, padahal itu hal yang biasa. Mungkin dikarenakan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, adanya perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Mungkin dari kalian ada yang bermain sosmed. Aduh, mereka aku gaul, aku enggak. Aku pengen gaul deh. Gimana sih caranya pengen gaul? Ini narkoba nih bikin kita gaul. Kita beli, kita pakai, kecanduan. Bukannya gaul, malah merusak pada diri kita. Yang keempat ada pergaulan bebas. Dalam memilih teman, kita harus lebih berhati-hati. Takutnya nanti teman kita sini, ayo ikut saya mau kemana? Kita udah kita play aja. Gak usah tahu, yang penting kamu nikmat. Yang kayak gitu takutnya teman tersebut mengajak kepada hal yang tidak baik. Yang kelima, mengembangkan masalah kesehatan orang dewasa seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, hati-hati bapak-bapak ibu-ibu kalau nggak mau cepat mati jangan mengkonsumsi narkoba. Astagfirullah, ibu. Kalau ibu mau sehat, berumur panjang bersama keluarga, terus sampai umur 100 tahun, ibu harus jaga kesehatan, apalagi menjauhi narkoba. Say no to drugs. Yang keenam,
pada penggunaan narkoba dengan jarum suntik juga beresiko tinggi mengidap penyakit yang ditularkan melalui darah, contohnya seperti HIV, AIDS, dan hepatitis B dan C. Beberapa jenis narkoba juga bisa merusak organ dalam tubuh seperti ekstasi yang bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal hati. Jadi gak ada konsumsi. Haus. Ya, ini juga kan biasanya narkoba tuh ada yang melalui jarum suntik. Nah, biasanya kalau pengguna narkoba kan punya kelompoknya tersendiri. Mereka biasanya sering mengkonsumsi narkoba bersama-sama. Jadi pada saat mengkonsumsi narkoba, jarumnya cuma satu, tapi dipakai bersama-sama dan yang biasanya hal tersebut beresiko tinggi seperti penyakit tersebut. Dan untuk ekstasi itu dapat menyebabkan gagal jantung dan gagal hati karena ekstasi itu obatnya lumayan dosis tinggi. Kalau keseringan dikonsumsi, hati kita tidak dapat menetralisir racun yang mengakibatkan hati menjadi lebih buruk dan gagal hati. Yang ketujuh, dapat memengaruhi kecerdasan anak remaja. Hal ini disebabkan karena obat-obatan tersebut bisa merusak memori jangka panjang dan jangka pendek, sehingga akhirnya mereka akan mengalami masalah pembelajaran dan memori di kemudian hari. Kalian capek gak sih kalau misalkan dibandingin sama anak tetangga? Kalau misalkan kalian capek, jangan mengkonsumsi narkoba. Biasanya kan kalau dibandingin sama tetangga, anak tetangga, dibandingin nilainya lebih besar lah, lebih berprestasi lah. Kalau kalian mengkonsumsi narkoba, kalian semakin tidak berprestasi. Yang akibatnya bahwa kalian semakin menikah. Yang kedelapan, mengganggu perkembangan otak anak remaja. Otak anak-anak yang masih muda, masih bertumbuh dan berkembang hingga mereka berusia pertengahan 20-an. Hal ini terutama berlaku untuk Konteks. frontal yang digunakan untuk membuat keputusan. Hal ini akan menyebabkan penurunan konsentrasi, kedisiplinan, dan nilai-nilai pelajaran. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi narkoba, nanti pengetahuan yang akan didapat itu akan terhalang. Karena apa? Sarafnya sudah, karena efek dari narkoba tersebut yang mengakibatkan daya otaknya menjadi berkurang, hingga kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran yang telah kita pelajari akan hilang, yang mengakibatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih buruk. Yang 9, mengganggu proses perkembangan yang terjadi di otak. Hal ini juga bisa mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Akibatnya mereka mungkin lebih cenderung melakukan hal-hal yang berisiko seperti praktik seks tidak aman dan mengemudi yang berbahaya. Banyak kan kasus-kasus di Indonesia yang kedapatan kecelakaan gara-gara dalam pengaruh narkoba. Dalam pengaruh alkohol aja dapat menyebabkan kematian pada saat berkendara, apalagi ini yang sedang mengkonsumsi narkoba pada saat berkendara. Bisa saja nyawa kita yang selamat, tapi muka kita ditaruh di mana? Pasti muncul di berita. Selanjutnya, baik, untuk kesimpulannya, narkotika itu merupakan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan dan psikologi manusia, karena narkotika juga dapat merusak organ-organ tubuh. Jauhi narkoba karena berdampak buruk bagi kesehatan. Generasi muda, Say no to drugs. baik, segitu saja penyampaian. Generasi muda, saya sudah untuk saya.
segitu saja penyuluhan dari kakak. Terima kasih kepada adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau hadir ke acara penyuluhan kali ini. Semoga kita dijauhi dari apa yang namanya narkoba. Kali ini sangat luar biasa ya manfaatnya. Untuk sesi selanjutnya langsung saja ke tanya jawab, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri. Sebutkan, tolong disebutkan nama dan umurnya. Perkenalkan, nama saya Ranisa, umurnya 16 tahun. Baru saya umur 16 tahun. Gak lulus. Nah, Kak, tadi kan yang bilangnya kalau yang kecanduan tuh direhabilitasi. Terus kan kita nggak pernah lihat tuh yang direhab tuh diapain. Nah, contoh yang direhab tuh orang-orang yang direhab tuh diapain sih gitu. Oh. Terus berapa lama waktunya? Terus kan kalau misalkan kita udah kejebak nih sama bestie kita, misalkan bestie kita nggak bener, malah disuruh konsumsi narkoba, itu gimana buat kita nggak kecanduannya lagi? Gitu. Asik Kak. Yang pertama tadi langsung jawab aja Bu. Yang pertama tadi kalau misalkan kita di pusat rehabilitasi, apa yang akan dilakukan? Yang pertama kita akan dijauhkan dengan hal narkoba, karena pada saat kita sudah pada pecandu tersebut akan dijauhi dengan hal narkoba, biasanya dikurung di kamar pada saat rasa kecanduannya kambuh. Jadi mereka harus berjuang melawan rasa sakit tersebut untuk bisa pulih kembali dan bisa kembali bersama keluarganya. Untuk berapa lama durasi rehabilitasinya itu belum pasti ya, soalnya setiap orang kan mungkin ke pusat rehabilitasi dengan tingkat kecanduan yang berbeda. Mungkin yang tingkat kecanduannya lebih rendah, dia bisa lebih cepat pulang, lebih cepat sembuh, lebih cepat keluar dari pengaruh narkoba dan kembali ke keluarganya. Dan kalaupun yang tingkat kecanduannya lebih tinggi, mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin bisa sampai 1 bulan atau beberapa bulan. Kalian tahu Slang? Grup band Slang? Mereka kan dulunya kecanduan narkoba, terus direhabilitasi, paham, konsultasi, dan terutama menjauh dari teman kalian yang mengajak ke hal tersebut. Kalaupun dia masih kekeh, iya. Biasanya kan ini orang Sunda semua kan? Jadi orang Sunda semua. Oh iya, maaf. Itu apa ya? Oh iya, maksa. Kalau misalkan teman kalian maksa mengajak lagi kalian ke hal tersebut, kalian harus dengan tegas menolak. Jangan mentang-mentang kalian sudah temenan sama dia untuk waktu yang lama dan nggak mau pertemanan kalian hilang. Lebih baik kalian kehilangan teman yang membawa dampak buruk daripada kalian merusak diri kalian sendiri ke depannya. Dan kalaupun kalian misalkan bertemu dengan orang atau mempunyai teman yang baru tahap awal untuk mengajak ke hal negatif, kalau bisa menjauh. Karena biasanya teman yang seperti itu bukan sekali 2 kali mengajak kalian ke hal yang buruk, bisa berkali-kali. Jadi harap waspada. Gimana Ranisa? Pertanyaannya sudah terjawab? Jawab. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, baik. Silakan sebut namanya dan bertanya ya Pak. Sama dengan saya. Kirain beda. Baru tingkat berapa ini? Baru tingkat 1 Kak. So, nanti kalau misalkan di kampus ada apa-apa, oh ya, sok. Jadi yang saya tanyakan tentang ganja ya Kak. Jadi yang saya tahu tentang ganja itu ada yang buat medis, ada satu penyakit. Jadi itu obatnya itu cuma bisa pakai ganja. Nah, apabila yang dia pakai kan
berarti kan harus pakai ganja tuh obatnya itu. Itu gimana dari Bapak, apakah disebut tetap narkoba atau gimana? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oh iya. Wah, pertanyaan yang bagus ya, Dejulkan. Terima kasih Pak. Biasanya penyakit yang menggunakan pengobatannya menggunakan narkoba itu epilepsi tingkat sudah parah. Dan sekarang pun obat epilepsi itu belum sempat ditemukan. Jadi pada saat epilepsi kambuh, yaitu anak-anak kejang-kejang, mungkin di sini ada yang pernah lihat temennya atau keluarganya kambuh pada saat epilepsi? Tidak ada ya. Mungkin kalian belum tahu, pada seorang kambuh terhadap penyakit epilepsi, mereka akan kejang-kejang, kesakitan. Mungkin kesakitannya tidak bisa kalian bayangkan, soalnya kalian tidak mengalaminya ya. Jadi kan pada saat kejang-kejang, mau buat mereka berhenti kejang-kejang kan bagaimana? Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit epilepsi. Karena tadi narkoba tersebut mempunyai efek penenang. Jadi diberikan kepada orang yang menderita penyakit tersebut agar menjadi lebih tenang. Namun obat tersebut tidak bisa sembarangan diberikan, harus butuh izin dokter dengan dosis tertentu. Karena kalau misalkan dosisnya lebih banyak juga kan takutnya menjadi kecanduan. Jadi harus berhati-hati walaupun mengobati keluarga atau teman yang mempunyai penyakit epilepsi. Adapun untuk penggunaan ganja untuk pengobatan epilepsi masih diperdebatkan di dunia, karena ya itu kan kembali lagi, ganja itu termasuk narkotika yang dapat membuat adiktif. Cuma ada yang pihak pro yang boleh, soalnya kan epilepsi tersebut tidak ada obatnya. Jadi untuk mengurangi rasa sakit yang diderita penderita epilepsi, ya diberikanlah ganja tersebut begitu. Sudah jelas, Julfikar? Ya, sudah. Oh ya, bagus. Berapa pertanyaan? Baik ya, terima kasih kepada semuanya telah memerhatikan materinya dengan baik. Memperhatikan. Oh ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yuk beri tepuk tangan dulu kepada pemateri. Kesimpulan dari pertanyaan pertama yang saya ambil adalah rehabilitasi menjauhkan kita dari narkoba. Kemudian kebiasaan para remaja udah terbiasa melakukan hal buruk, takut buat cerita ke orang tua. Yang kuncinya adalah jauhkan teman yang suka mengonsumsi narkoba. Untuk kesimpulan pertanyaan yang kedua adalah salah satu cara mengobati epilepsi adalah ganja, namun untuk kegunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Kurang lebih dari penyuluhan hari ini. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun untuk kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.